Nah, sekarang kita bicara tentang tender. Ya tender itu kan cuma udah sering dengar ya dari mana-mana gitu. Ya ini sebenarnya intinya ya cuma kayak misalnya sampean cari mau beli motor gitu ya. Sampean kan pasti cari-cari informasi dulu, tanya-tanya dulu ke beberapa dealer. Oh, yang dijual tuh motornya kayak apa, terus harganya berapa, sampai kemudian sampean memutuskan untuk oke, saya beli motor ini dari dealer ini. Gitu. Nah, sampai sampean memutuskan itu proses sampai nyari penawaran, lihat-lihat spesifikasinya kayak apa, itu yang disebut dengan tender. Nah, bedanya kalau yang tender yang formal atau resmi kayak misalnya tender pemerintah atau tender proyek-proyek besar gitu, itu semua dilakukan dengan bukti dokumen. Itu yang pertama ya. Ada bukti tertulisnya, dokumennya ada. Terus yang kedua, sampean mesti memperlakukan semua penyedia barang atau penyedia jasa itu dengan adil, nggak sembarangan gitu. Ada aturannya sebenarnya. Jadi sampean sebagai pembeli itu nggak bisa semena-mena kalau proyek sampean itu sudah proyek-proyek yang besar gitu. Ya, jadi sekarang kita tentang tender ini bicaranya adalah apa tujuan tender itu sendiri oleh seorang pembeli ya, oleh seorang yang pemilik proyeknya itu apa tujuannya. Yang kedua, apa yang dilakukan, gimana seorang pembeli itu melakukan itu. Ya ini yang pertama kita lihat ya, tujuan tender oleh pemilik proyek itu opo. Tujuannya adalah menghasilkan kontrak atau keputusan tadi itu ya, keputusan beli tadi itu. Itu kontraknya dengan penyedia yang bonafit. Artinya kalau itu penjual barang itu penjual barang yang benar, yang kalau dibeli itu juga ngasih barang yang benar. Itu namanya bonafit. Kalau kontraktor juga kontraktor yang benar, artinya dia punya kemampuan membuat itu, punya alatnya, punya orang-orang yang ahlinya, dan memang benar-benar punya etikat yang baik untuk menyelesaikan proyek itu bonafit. Jadi faktor pertama yang dipertimbangkan itu adalah gimana eh, seorang pembeli itu bisa mendapatkan penyedia barang atau penyedia jasa yang benar, yang bonafit. Itu yang pertama. Nah, barang jasanya untuk mendapatkan barang jasa itu barang jasa yang gimana? Itu yang pertama adalah memenuhi persyaratan teknis dan komersial. Jadi setiap barang atau jasa itu kan punya persyaratan teknis toh. Umpamane nih kayak tadi sampean mau beli motor gitu kan pasti sebenarnya ada walaupun nggak sampean tulis gitu ya. Saya pengennya motornya matic. Oh, ukuran mesinnya 125 cc atau 150 cc. Gitu tuh kan semen pasti punya persyaratan teknis walaupun semen nggak menuliskan kalau beli-beli yang informal gitu, beli-beli yang kita untuk keperluan pribadi. Itu keperluan teknis. Nah, keperluan untuk yang persyaratan komersial tuh kayak apa? Persyaratan komersial tuh misalnya barangnya ini nanti dikirimnya kemana? Mau diambil sendiri ke dealer atau dealernya nganterin sampai rumah? Yo kalau sama di Jakarta atau kota-kota besar ya mungkin wis biasanya dealer itu selalu ngantar sampai rumah gitu ya. Tapi nek sama di kota-kota kecil ya mungkin
jangan-jangan kesulitan, perlu biaya tambahan dan sebagainya. Itu persyaratan komersialnya juga mesti dipenuhi. Kalau misalnya proyeknya itu diserahkannya dalam keadaan seperti apa gitu. Itu persyaratan komersial itu contohnya kayak begitu. Jadi memenuhi persyaratan teknis dan komersial barang dan jasanya itu. Yang kedua ya tentu saja harganya paling murah. Yes, jelas lah ya kalau misalnya sama-sama motor, sama pengen motor Vario umpamanya gitu ya, Vario 125 mau. Yo kemungkinan besar sama misalnya ada 3 dealer, oh yang satu itu lebih murah, oh 500.000 gitu ya, sampean mestinya pengen ke sana wong duwe sampean yo segitu-gitunya ya tuh. Apalagi kalau yang oleh perusahaan, karena perusahaan itu kan nyarinya untung kan, jadi pasti nyari yang lebih murah. Jadi di dalam tender itu faktor yang dipertimbangkan tuh setidak-tidaknya 3 ini. Ketemu penyedia yang bonafit, artinya ketemu dealer yang benar gitu ya. Yang kalau dipesenin motor tuh bener dikirimi, kalau dibayar tuh ya tuh dia ngakuin kalau dibayar gitu ya. Itu yang penyedia bonafit. Yang kedua persyaratan teknis dan komersial ya kayak tadi itu, bahwa motor yang sampean cari itu yang mereka tawarkan tuh sesuai dengan yang sampean harapkan. Baik secara teknisnya, jenis motornya seperti apa, maupun komersialnya, misalnya diantaranya sampai mana. Terus yang terakhirnya ya yang paling murah. Jadi tender itu pastilah dengan 3 tujuan ini, itu apa yang dilakukan dalam tender itu ya menjamin 3 ini tercapai. Jadi misalnya yang pertama, kontrak dengan penyedia yang bonafit, itu pastilah nyari mana kontraktor yang benar, mana dealer yang benar gitu, itu pasti nyari kan, sehingga itu yang disebut sebagai kualifikasi. Jadi melihat oh, kualifikasinya ini, oh, dealer ini oh, orang-orang sudah banyak beli dari sini, selama ini nggak pernah nipu misalnya, itu kualifikasi. Jadi yang pertama dilakukan di dalam tender itu adalah memastikan bahwa kontraktor atau penyedia barang atau penyedia jasa itu yang benar, sehingga dilakukan kualifikasi kayak begitu, dievaluasi perusahaannya. Itu yang pertama, menghasilkan mendapatkan penyedia yang bonafit. Dan nanti kalau penyedianya sudah ketemu, kontraktor A, B, C misalnya, ya kontraktor A, B, C lah ya, nggak usah nyebut lah. Itu kalau sudah didamaikan, itu nanti berikutnya adalah meminta penawaran berdasarkan persyaratan teknis dari pembelinya. Jadi sebelum sampean beli motor kan sampean pasti menentukan motornya adalah matic, cc-nya adalah sekian, warnanya merah hitam misalnya gitu ya. Itu kan sampean pasti punya persyaratan teknis kan. Nah itu sampean membuat dokumen persyaratan teknis saya untuk proyek ini adalah bentuknya kayak begini, lantainya dibuat dari apa, dindingnya dibuat dari apa, terus nanti atapnya bagaimana, terus catnya warna apa, itu semuanya disebutkan. Itu yang namanya bisa macam-macam ya, bisa disebut
kerangka acuan kerja, bisa disebut spesifikasi teknis, disebut permintaan pembelian apa saja gitu ya. Intinya di situ syarat teknis untuk produk yang kita minta itu apa, kemudian syarat komersialnya apa, itu kita buat dokumennya sebelum kita menender gitu, sebelum kita minta penawaran gitu ya. Jadi dibuat persyaratan terus dikirim gitu. Nah nanti kalau sudah dikirim ini loh saya mau belinya, oh kayak begini, nanti mereka ngasih penawaran. Jadi kontraktor atau dealer atau apa itu ngasih penawaran, ini motornya ini, oh nanti dikirimnya ke rumah anak bapak yang dikasih misalnya gitu. Terus harganya ya itu artinya memastikan itu dipenuhi lah ya syarat-syarat teknis sederhana. Yang terakhir ya pasti setelah semuanya memenuhi itu, penyediaannya sudah ketemu, persyaratan yang memenuhi itu dari mana saja sudah ketemu. Berikutnya terus yang paling murah yang mana, itu yang dipilih, itu yang kemudian kita menetapkan bahwa saya akan beli motor dari dealer itu, oh, motornya sesuai yang saya minta, yaitu Vario 125 cc, warnanya merah hitam. Intinya ya kayak begitu. Tender tuh intinya memastikan itu. Cuman dokumennya aja yang dilengkapi. Dilengkapi itu maksudnya apa ya, sekalian lengkapnya yang diatur dalam peraturan dari pemerintah itu koyo apa sih gitu ya. Tender itu yang pertama dilakukan itu adalah pelaksanaan kualifikasi. Yo tadi itu, jadi dealernya ini yang benar yang mana sih, kan dicari dealer A, dealer B, dealer C. Kontraktor yang benar yang mana, dealer A, dealer B, dealer C gitu. Nah itu nyarinya itu berdasarkan, pertama itu berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan tadi itu. Misalnya kalau untuk kualifikasi kan kemarin kita sudah belajar tentang syarat legalnya misalnya. Benar nggak ada akta pendirian, benar nggak ada surat izin usahanya, benar nggak ada surat ini surat itu yang menunjukkan bahwa perusahaan ini, kontraktor ini adalah kontraktor yang diakui oleh negara gitu. Kalau itu urusan kontraktor. Kalau urusan dealer ya kita mungkin nggak minta dokumen, tapi kalau kalau urusan yang jasa konstruksi atau apa gitu itu minta, karena memang tendernya itu tender yang formal. Nanti kalau misalnya dokumen-dokumen itu sudah dikasihkan, dokumen legalnya sudah dikasihkan, dokumen tentang pengalamannya dan orang-orangnya sudah dikasihkan, ya kan, kan setelah legal itu kan kemampuan mengerjakan proyek, ya kan. Nah, itu dokumen-dokumen buktinya itu ada, ini loh karyawan kami yang ahli-ahli itu, si A, si B, si C, ini ahli konstruksi, ini ahli konstruksi sipil, ini ahli konstruksi perpipaan dan seterusnya. Itu contoh kualifikasi kayak gitu. Terus duitnya kuat apa enggak? Ada laporan keuangan tahun tahun lalu mana gitu misalnya. Jadi itu pelaksanaan kualifikasi itu kayak itu, intinya itu memastikan bahwa kontraktor yang dipilih, penjual yang dipilih, penjual barang atau penjual yang dipilih itu memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Jadi itu yang pertama. Ini dari peraturannya loh ya. Gak usah dia nomor piro peraturan, pokoknya yang dari pemerintah itu minimumnya itu kayak begitu. Yang pertama pelaksanaan kualifikasi, memastikan bahwa perusahaan yang kita ajak berkontrak, kontraktor yang atau penjual itu bonafit,
gitu ya. Yang kedua, kalau itu sudah ketemu, itu adalah pengumuman atau undangan. Pengumuman itu kalau yang tendernya tender terbuka, tender umum yang itu ya. Jadi diumumkan di koran atau di website, ada tender ini, oh, silahkan ini. Gitu. Jadi kalau yang sifatnya pengumuman kayak gitu, itu oh, seringkali kualifikasinya nggak di awal, tapi di dalam pengumuman itu disyaratkan dokumen yang harus disampaikan tuh ini yang menunjukkan bahwa kualifikasi perusahaan itu ikut gitu ya. Ya, apa namanya, kualifikasi dari perusahaan yang ikut tender itu memenuhi syarat gitu. Itu kalau yang pengumuman. Kalau undangan tuh ya tadi itu setelah kualifikasi, dikualifikasi dulu, sudah tahu bahwa oh, kontraktor yang benar itu adalah satu kontraktor A, dua kontraktor B, tiga kontraktor C gitu. Misalnya sampai 10 gitu ya, yang terakhir misalnya Waskita Karya umpamanya lo ini gitu. Itu oh, itu diundang yang sudah dianggap sebagai kontraktor yang benar atau itu diundang. Jadi ada suratnya tuh langsung ke peserta masing-masing. Beda dengan yang tadi kalau yang tender umum, pengumuman aja siapapun yang memasukkan akan diterima, tapi kalau persyaratannya nggak dipenuhi langsung gagal gitu. Jadi jelas ya, ini yang kedua itu menyampaikan pengumuman atau undangan. Ini bentuknya tuh permintaan penawaran sebenarnya nanti. Yang ketiga, kalau undangan itu sudah disampaikan, itu kan perusahaan tuh belum tentu mau atau belum tentu tertarik untuk mengikuti tender kan. Misalnya Waskita Karya misalnya, waduh duit saya sudah habis nih. Kalau saya ikut tender lagi bisa tekor semua, nanti duitnya bisa macet semua, nggak cukup duitnya gitu misalnya. Saya nggak ikut gitu. Boleh nggak? Ya boleh saja. Karena kan keadaan tuh berkembang terus ya, yang kelihatannya meyakinkan, tapi ternyata ya saya bisa mengerjakan, tapi duit saya akan kurang. Nanti saya akan kesulitan kalau mengambil tender ini, ikut di tender ini. Nah, kalau yang mau ikut ya silakan. Nah, inilah yang pendaftaran dan pengambilan dokumen. Jadi setelah diundang tadi itu, yang mau mengikuti itu datang, saya mau mengikuti tender. Terus ngambil dokumennya, dokumennya mana? Oh, persyaratan-persyaratan oh, bangunan yang akan dibuat itu seperti apa? Terus persyaratan komersialnya nanti harus gimana tentang harganya, tentang ya maksudnya komersial itu pokoknya yang bukan teknik lah ya, bukan engineering gitu. Bukan oh, ya urusan yang sifatnya itu bukan ke barangnya, tapi bagaimana barang itu diperlakukan. Salah satunya itu misalnya urusan legal gitu ya. Kalau nanti berhenti dan kita berantem antara pemilik proyek sama kontraktor yang menang tuh berantem, akan diselesaikannya bagaimana itu contohnya gitu ya. Itu oh, pendaftaran dan pengambilan dokumen tuh kayak gitu. Saya sanggup untuk ikuti tender, oh, dan saya ngambil dokumen untuk ikut tender ini yang akan nanti saya akan berikan penawarannya. Itu berikutnya adalah pemberian penjelasan atau kadang-kadang disebut unwishing gitu ya. Itu tuh kalau sampai terima misalnya dealer tuh terima permintaan sama Vario 125 warnanya hitam, itu kan gampang buat dealer, itu gampang, udah nggak perlu penjelasan. Ya saya tahu yang saya maksud, dia nggak memerlukan penjelasan dari sampean. Tapi kalau misalnya membangun istana negara,
misalnya. Nah, bangun istana negara gimana tuh? Nanti semennya diangkut lewat mana? Di sana sudah ada ready mix untuk yang pabrik yang bikin semennya apa namanya campuran betonnya itu apa belum? Oh, jalannya sudah cukup untuk ngangkut mobil-mobil yang berat apa belum? Itu semuanya kan perlu penjelasan banyak banget. Makanya kalau untuk kontrak-kontrak atau untuk tender-tender yang oh, proyek yang rumit kayak gitu itu wajib pakai penjelasan kayak begini. Penjelasannya itu bisa penjelasan teknis, misalnya ini nanti tempatnya di mana. Itu kan harus ini loh ditunjukin bahkan datang ke sana. Datang ketemunya dijelasin tempatnya ke sini. Nah, jalan yang ini nanti nggak bisa dilewatin karena ini akan dipakai untuk urusan yang misalnya kedatangan presiden atau apa misalnya. Udah kalau yang bagian sini bisa jadi nanti ngangkutnya lewat sini itu penjelasan-penjelasan kayak begitu itu diberikan. Nah, bukan hanya penjelasan tentang itu saja ya, tapi nanti penjelasan komersial misalnya nanti ngangkut semennya kalau belinya dari Jakarta bagaimana, lewat pelabuhan mana, bayarnya siapa yang bayar jasa-jasa pelabuhannya misalnya gitu ya. Itu diberikan penjelasan agar kalau membuat penawaran tuh penawarannya jadi benar. Jadi sebagai pemilik proyek itu harus semaksimal mungkin menjelaskan agar penawaran itu benar. Makanya ada sesi pemberian penjelasan. Yang berikutnya adalah penyampaian dokumen penawaran ya yang tadi itu kalau sudah dijelasin semua gitu kontraktor itu semua kontraktor sudah paham bahwa kalau membangun ini begini 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 nanti urusan premannya begini 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 gitu ya misalnya ada loh ya urusan preman tuh ada premannya undang-undang lurah bukan lurah IKN loh ya tapi kadang-kadang pejabat-pejabat di sana itu urusannya itu kadang-kadang itu pengen dapat sesuatu dari proyek itu. Ini itu yang perlu di sebagai kontraktor dia perlu tahu. Jadi penyampaian dokumen penawaran karena sudah paham yang tadi ya. Jadi penawarannya itu diharapkan benar. Benar itu bukan hanya benar masalah dia tahu produknya, tapi juga dokumen apa saja yang harus dimasukkan ke dalam amplop untuk penawaran. Misalnya sekedar fotokopi kartu NPWP umpamanya, itu dimasukkan karena kenapa? Kalau di situ disyaratkan wajib ada fotokopi kartu NPWP, sampean memasukkan penawaran untuk satu amplop besar atau satu apa itu di situ tidak ada NPWP masih sampean gagal dalam evaluasi. Ngerti? Jadi semua yang diwajibkan oleh dokumen tender itu sampai harus penuhi. Kalau enggak sampean bisa didiskualifikasi setiap saat. Jadi penyampaian dokumen penawaran setelah penjelasan. Kemudian ya tentu saja ya, dari kontraktor A, kontraktor B, kontraktor C, penawarannya kan nanti dicek bener nggak sih permintaan saya dipenuhi gitu ya. Kalau misalnya motor tadi itu ya, motornya Vario bener, di sini yang kontraktor B motornya Vario bener, di sini motor lo kok nggak Vario misalnya ini. Belum tentu langsung didiskualifikasi, belum tentu. Misalnya
penggantinya ini adalah mod yang diminta Vario 125, penggantinya di sini ternyata Vario yang 160 cc, misalnya Vario yang gede gitu. Lah sampean kalau dikasih harga yang sama, dikasih motor yang lebih gede, lebih bagus mau nggak mau, kadang-kadang kan gitu ya. Sama, penggantinya itu juga kalau nggak sesuai persis dengan permintaan, itu bukan otomatis diskualifikasi. Kalau ternyata lebih baik ya di situ ini penawarannya memenuhi syarat, penggantinya lebih baik misalnya gitu ya. Tapi nih digantinya lebih jelek, yang barangnya lebih murah, ya pasti langsung diskualifikasi, tidak lulus gitu. Jadi evaluasi dokumen penawaran oleh pemilik proyeknya, ya oleh panitianya, oleh kalau teknisnya ya oleh para insinyurnya, kalau komersialnya juga oleh ahli-ahli komersialnya. Itu nanti kontrak itu banyak klausul-klausul yang nanti dibuatnya itu berdasarkan penawaran itu. Ngerti ya. Terus berikutnya kalau sudah dicek-cek semua gitu, wah ternyata yang memenuhi syarat teknis dan komersialnya itu ternyata kontraktor A, kontraktor D, kontraktor E, misalnya tiga gitu ya. Dan yang paling murah adalah kontraktor D misalnya. Terus diumumkan pemenangnya adalah kontraktor D atau dealer D. Nah, kalau dalam tender yang resmi semacam ini, itu diumumkan juga secara resmi bahwa penawaran yang memenuhi syarat adalah dari kontraktor A, D, dan kontraktor E. Pemenangnya yang paling murah adalah kontraktor D gitu. Sehingga kontraktor D ini adalah merupakan pemenang eh, tender ini. Apakah sudah selesai? Belum, karena harus dikasih waktu, misalnya 3 hari atau 5 hari atau 7 hari, terserah. Itu masa sanggah, kan bisa tuh misalnya yang kontraktor A nggak terima, nggak terima sih, dia itu alat-alatnya udah bobrok semua, saya alat-alat saya baru, lah ini nggak dicek kok misalnya gitu. Boleh nggak protes kayak gitu? Ya boleh-boleh saja. Apakah harus diterima protesnya? Ya belum tentu. Misalnya, oh ternyata jawabannya adalah kami tidak mensyaratkan alat-alat itu harus baru karena proyek ini tidak terlalu urgent, tidak terlalu tergesa-gesa harus selesai, sehingga yang penting bisa menggantinya dengan alat ini dan harganya tetap misalnya gitu ya. Jadi harus diberi masa sanggah. Kalau itu selesai, barulah kontrak itu dibuat. Sampeyan ngerti to, sini tender tuh intinya wis padha karo tuku motor Vario tadi itu. Cuman semuanya itu dengan dokumen dan proses yang minimal kayak begini, ada aturannya. Ngerti ya? Lah, contoh dari tender tadi itu kayak apa sih? Mulai dari pengumuman tadi itu ya. Ini misalnya saya ambilkan dari websitenya PSSI. Ya kan PSSI itu kan membangun tempat latihan di IKN. Sekarang udah jadi itu. Ini contohnya kayak begini, pengumuman tender umum pembangunan Pusat Pelatihan Nasional IKN. Yang kayak begini nih, sampean bisa lihat di websitenya pemilik proyek. Kalau yang ini PSSI ya PSSI. Ini contohnya pengumuman tender umum, ya kan. Terus diceritain bahwa nanti yang akan dibangun tuh bla bla bla, pusat pembangunan pusat
pelatihan nasional di ibu kota negara, HPS-nya, apa namanya, harga perkiraan sendiri dan nilai apa harga tertinggi yang diperbolehkan tuh mana 5,625 US dollar gitu ya. Oh yo pakai dolar, aku yo lagi nyadar juga. Jadi 5,6 juta dolar. Piro sekitar 80 atau 90 miliar lah ya. Dari mana dana hibah FIFA? Terus nanti dijelasin kualifikasinya, kontraktor yang boleh ikut itu yang pakai apa, surat izin usaha jasa konstruksi, sertifikat badan usaha, sertifikat-sertifikat lain, sertifikat ISO, sertifikat ini. Gitu. Jadi pertama itu informasi proyek itu pasti akan diberikan. Jadi orang tuh terbayang, oh ada proyek ini ya gitu. Dan nanti juga yang untuk pesertanya juga persyaratan-persyaratannya juga diberikan kayak tadi tuh harus sertifikat ini, sertifikat itu. Terus nanti proyeknya tuh pakai apa namanya pekerjaannya gimana, pernah syaratnya harus pernah mengerjakan konstruksi di mana. Jadi itu semuanya diterangkan. Jadi informasi proyek dan instruksi untuk peserta itu sudah dijelaskan di situ. Sampai nggak perlu mikir, nggak perlu profesor. Pokoknya pengumuman cuman baca gitu. Nanti sini ya guru gitu-gitu aja. Cuman pasti paham kalau cuman urusan memahami pengumuman itu. Apalagi kalau sampean memang terlibat atau sudah punya bisnis di urusan misalnya konstruksi atau apa contohnya kayak begini. Lah nanti pendaftarannya kapan, jam berapa, syarat-syarat pendaftarannya apa saja, bla bla bla. Terus dokumen yang harus diikutkan apa, company profile, KTP direktur, NPWP yang kayak gini loh ya. Jadi semua yang kita bicarakan di syarat-syarat kualifikasi tadi yang di sebelumnya itu di diskusi kita sebelumnya itu berlaku di sini. Tapi intinya tuh begini, intinya adalah yang disampaikan itu pasti pertama itu informasi proyek. Proyeknya itu apa, segede apa, di mana, itu pasti dijelaskan. Yang kedua itu instruksi untuk peserta. Jadi orang tuh kalau mau tender tuh apa saja sih? Punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Oh, nanti gimana mengajukannya, kapan, di mana? Oh, diajukannya kalau pendaftaran kapan, di mana? Itu dijelasin semua. Nah, yang berikutnya itu yang pasti dijelasin juga itu adalah persyaratan teknisnya. Nanti itu kalau bikin lapangan sepak bola yang benar standar FIFA, misalnya standarnya pakai standar FIFA yang nomor sekian umpamanya. Nanti terus ada gedung yang memenuhi persyaratan FIFA nomor sekian. Itu contoh persyaratan teknis atau kerangka acuan kerja, kadang-kadang disebut kerangka acuan kerja juga kalau itu benar-benar urusannya jasa pekerjaan gitu ya. Jadi nanti apa sih proyeknya gimana, harus gimana itu contoh persyaratan teknis. Nanti persyaratan komersial juga begitu. Oh harus selesai kapan? Ini contohnya misalnya nilai tertingginya berapa, HPS-nya atau pagunya, apa namanya? Oh harga tertinggi yang dibolehkan berapa? Itu contoh-contoh oh, bahwa persyaratan di luar teknis barangnya, di luar teknis produknya itu juga teknis layanannya, persyaratan komersialnya itu juga disampaikan. Jadi pengumuman tuh kayak gini, guys, gampang lah aja nih. Yang penting sampean menyempatkan diri baca, sampean baca sendiri lah di websitenya PSSI. Nanti kan di sini gur ngono-ngono wae. Gur sampean karena nggak pernah berurusan hal kayak gitu, koyo ya ya oh, padahal ya gur ngono-ngono wae. Ini ya contoh pengumuman tender. Jadi
pengumuman tender itu disampaikan oleh pemilik proyeknya, entah pemiliknya proyeknya itu nanti membentuk panitia atau mewakilkan perusahaan lain untuk ngurusin tendernya, bisa juga loh. Jasa pengadaan itu ada, tapi intinya prinsipnya adalah pemilik proyek akan mengumumkan itu. Nah, kalau ini contohnya PSSI ya, pengumumannya di websitenya PSSI. Nah, sebenarnya pemerintah itu sudah menyediakan layanan pengadaan secara elektronik LPSE. Koyo opo to gitu, yang bukan satu-satu tapi benar-benar dikumpulkan dalam websitenya. Jadi kalau tender itu pakai online, jadi sampai dari Wamena ya iso. Sampean pas dolan ning Fak-Fak apa dolan ning Makassar ngono yo bisa. Jadi sampean kalau cuman sekedar teknis ikut tendernya, itu sampean nggak perlu teko adu-adu yang di harus ketemu, nggak perlu. Ini loh contohnya ya, ini misalnya di paket tender yang LPSE, layanan pengadaan secara elektronik, electronic procurement-nya lah itu sudah disediain sama pemerintah. Ini saya tunjukin aja yang misalnya pekerjaan konstruksi yang miliknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pokoknya Komnas HAM. Itu Komnas HAM itu punya proyek-proyek, salah satunya ini misalnya. Dah kita lihat yang nomor inilah misalnya proyek yang ini. Belanja jasa konstruksi renovasi gedung proklamasi lantai 6. Contohnya kayak gitu. Ini pengumumannya lewat LPSE ini loh. LPSE LKPP Go ID. Sampai buka aja nanti sampai ngerti kalau sampai sudah mempelajari prinsip-prinsip tender yang ini tadi. Jadi ini contohnya, oh proyeknya tuh ini, ya toh dikasih nomor kodenya ini, yang 88 bla bla bla. Buat sampean nggak penting, tapi kalau buat penyelenggaranya itu penting. Pemiliknya siapa? Ini keterangan statusnya tendernya sudah selesai. Ini tender baru mulai, tender baru pengumuman gitu itu ada statusnya kayak gini. Ini loh kelihatan tuh ini LPSE terus ini cari paket gitu. Sama di sini ada tender, ada non tender, ada banyak macam-macam. Tapi nek sampean pengen yang tender beneran ya udah yang tender ini aja, karena yang non tender itu pasti nanti sampean yo kudu kenal karo wong kan. Tapi yang tender-tender ini sampean tinggal buka aja. Ya, sampean ngerti ya. Kalau ini sampean klik, nanti akan di situ proses-prosesnya itu semuanya online. Semuanya online. Delok nih misalnya ya. Pengumumannya itu koyo opo sih yang tadi itu PSSI bla 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 tadi itu. Ini juga sama, cuman ini lewat website. Nama tender belanja ini, kodenya nomor sekian. Rencana umum pengadaan kode ini sampean gak perlu main tapi paketnya itu ini paket pengaturan anggarannya dan sebagainya segala. Tapi yang penting sampean ini loh, uraian singkat pekerjaan. Ini sampean download aja, sampean waca. Oh isine oh bangun opo to renovasi ngecat opo opo nyemir-nyemir opo diplamir opo-opo. Itu ada penjelasan singkatnya wis ono. Terus tanggal pembuatannya kapan, pemiliknya Komnas HAM, oh pekerjaannya jenis apa, HPS-nya berapa, itu ada nilai pagunya itu berapa, HPS-nya berapa, pagu itu plafon dulu ya, rego tertingginya itu berapa, itu dikasih batasan yang lebih dari itu sampai gak bakalan payu, gak akan menang. Mergo menang pun diulang lagi tendernya kemungkinan gitu kalau melewati pagu. Nah, HPS itu misalnya jadi nek dihitung itu habisnya berapa sih? Misalnya 7 miliar umpamanya gitu ya. Nanti semuanya kan 7 miliar. Tapi kontrak pertama itu yuk gak boleh langsung 7 miliar
Lah engko nek misale, "Oh iya lali chat yang di situ belum, duitnya wis entek," gitu. Mulane pagu sama HPS tuh kadang-kadang beda, kadang-kadang sama, wis sakarepe sing duwe. Alamatnya di mana, jenis-jenis usahanya itu nanti yang boleh ikut itu, oh jenis izinnya, jenis izin usaha apa, terus NIB-nya ini telah terverifikasi dengan kode KBLI, ini sampean keahliannya opo gitu tuh di dalam izin perusahaan sampean tuh ada. Sampean belum boleh bangun selokan umpamanya. Kalau sampean nggak punya KBLI nomor sekian untuk bangun selokan gitu. Contoh nih loh ya, bukan gitu, tapi maksudnya contoh nih kira-kira kayak gitu loh. Yang penting sampean ngerti sih, oh keahlian tuh ternyata ada nomor-nomor KBLI-nya ya gitu. Itu sampean nanti lihat terus, oh sertifikat badan usahanya itu apa saja, jasa pelaksana apa, jasa pelaksana. Jadi yang tadi itu yang terkait legalitas tadi itu yang sampai buka lagi diskusi kita yang sebelumnya ya. Ini contoh pengumuman tender online lewat lpse.lkpp.go.id. Ini disediakan pemerintah untuk tender-tendernya pemerintah. Jadi tendernya pemerintah itu USK tok jani. Cuman yang memanfaatkan dikit. Salah dhewe gak maca gitu kira-kira nek sing pengen nyalahno. Itu contoh pengumumannya ya. Nanti sampean dari website itu juga sampean bisa lihat pesertanya siapa saja, hasil evaluasinya seperti apa saja, terus pemenangnya siapa, pemenangnya yang kemudian dikasih kontrak siapa, kan pemenang itu belum tentu jadi kontrak. Misalnya sampean sudah paling murah, tapi baru kuwi ternyata ngejak padu karo panitia. Lah saya kira tadi itu kan dokumen nggak gini kan. Sampean mau apa enggak nih? Nggak mau, es mundur aja. Panggil yang kedua. Siapa tahu yang ternyata yang kedua mau gitu misalnya. Wes gak ngejak padu blas, wes pemenangnya yang berkontrak jadinya yang urutan kedua kan lo contoh ini. Jadi ini informasinya itu sudah lengkap. Sampean gur karek maca tok, karek ndelok, karek download wis sampean nek maca dhewe wis ngerti. Lah ini kalau misalnya yang contoh ya peserta diklik itu nanti akan keluar yang Takeshi, Tachire, Maeputri, Tekindo. Iki perusahaan-perusahaan yang ngerti cara mengikuti tender, dia wis melu tender gitu. Pesertanya sapa wae, terus nanti hasil evaluasinya kalau sampean itu sudah mengajukan penawaran lengkap dengan dokumen-dokumen sampean, itu seperti apa hasil evaluasi ini lo contoh nih. Evaluasi K itu nek sampean delok ngisor iki evaluasi kualifikasi. Berarti perusahaan sampean dianggap oke, lolos gitu. Terus B, B pembuktian kualifikasi, sampean bukti-bukti ini ada gitu. Kadang-kadang ada bukti yang harus didatengin orang bener punya sampean punya karyawan oh iya bener umpamane gitu. Gambaran saja gitu. Oh, sampean bukti-bukti kualifikasi ini benar. Terus, oh, itu apa ya? Evaluasi administrasi, umpamane izin-izin sampean lengkap apa ora nih, kuwi contoh nih. Terus evaluasi teknis, bangunan sampean cara membangun, cara apa namanya tadi renovasi tadi gimana gimana penawaran sampean itu dicek kalau memenuhi syarat terus cret gini berarti lulus gitu. Jadi ya intinya itu evaluasi perusahaan sampean itu bener apa ndak, dokumennya lengkap apa ndak, orangnya bener-bener ada apa ndak, itu contohnya loh ya. Dan nanti terus produk yang sampean tawarkan, cara membangunnya gimana sampean ngerti apa ndak gitu. Itu dievaluasi yang kayak begini nih, evaluasi teknis dan administrasinya. Kalau sampean tuh dicoret semua
coret-coret itu berarti lulus kabeh ya toh. Nah, kalau sudah lulus kabeh, itu baru dilihat harganya. Umpamanya harga itu ini itu ya. Oh, yang satu 3,8, ini 4,0. Itu itu artinya penawarannya juga kan batasnya 6,8 tuh tadi itu yang pagunya ini. Berarti ini semuanya bisa ditunjuk gitu ya. Jadi sopo sing menang? Ya sing regane paling murah. Kalau dianggap kalau dianggap nggak terlalu murah. Kalau soalnya sing terlalu murah, nanti dipertanyakan jadi apa ora ya gitu. Sing ngerti kan? Lah kok ini harganya bisa dua? Kan harga itu bisa dikoreksi. Umpamanya nih pas penjelasan-penjelasan sesudah ini tuh ternyata oh lah itu tadi catnya itu ternyata harus catnya dilapis ke 4 kali ya gitu. Cek dasar, cek ini yang kirain 3 kali nggak dijelaskan dokumennya nggak kelihatan nih. Oh, terus ditetapkan oke, oh, ini ternyata yang bener tuh catnya tuh lapisnya 4 kali umpamanya gitu. Itu nanti terus dikoreksi harganya. Jadi ada penawaran yang terkoreksinya. Kilo penawaran terkoreksi. Regoni jadi itu utawa koreksi sebab-sebab lain kan bisa ya. Aku udah ngerti persisnya itu seperti apa tapi intinya harga finalnya setelah dikoreksi itu kalau jadi yo jadi yo guru tok. Yang penting sampean tuh lulus yang administrasi dan teknis ini atau istilahnya komersial dan teknis ini itu nanti sampai akan dilihat harganya nek sampean menang ya wis menang gitu loh. Tapi balik lagi itu adalah yang ini loh penyedia bonafit persyaratan teknis dan komersial regane paling murah wis ngono ya. Yo nek teknis cilik-cilik ngono ya sampean maca dhewe. Yang penting kan itunya prinsip tender itu sampean sudah kepegang. Jadi kalau cuma secara teknisnya sampean itu bisa ikut tender. Masalahnya adalah gitu, masalahnya adalah kan ada toh yang namanya kecurangan, bukan kecurangan, permainan tuh koyo opo sih misalnya gitu ya. Misalnya pelaksanaan kualifikasi. Wah, pokoknya nanti yang diundang akan 10 kontraktor atau 15 kontraktor misalnya. Nanti kontraktornya Pak Kapolres yang teman-temannya Kapolres tiba-tiba lulus gitu aja. Lah sing kontraktore sampean wis lengkap kabeh sik diangel-angel enggak lulus-lulus juga gitu. Padahal sing temennya Kapolres itu tadi kurang ini kurang itu ya lulus sih umpamanya itu namanya permainan itu kan yo bisa-bisa saja. Jadi yo kadang-kadang ini yo kontraktor-kontraktor sing nakal-nakal bukan nakal ya wis banyak kontraktor yang sigane iki dadi berkawan berkolusi dengan pejabat biar lolos kualifikasi yang pertama ini contohnya loh ya ini enggak nunjuk ke kontraktor tertentu atau pejabat tertentu tapi yo ono nyatanya cuman kan gak ngerti dong ngerti wah kok wis ono proyek gede-gede sudah selesai tendernya udah berarti sampean kurang koneksi nih tapi sing bener ya profesional bae lah. Udah sama nanti kalau sudah undangan tuh sing diundang ya umpamanya bentuknya undangan tuh kalau pengumuman sih gak semua orang tahu ya bisa tahu. Tapi nek sing undangan ngerti-ngerti sampean gak diundang sing diundang ini koncone Kapolres, kan koncone bupati, koncone anake Pak Menteri umpamane wis ono wae. Udah terus nanti kalau pendaftaran pengambilan dokumen ya mungkin gampang, tapi misalnya pas oh
evaluasi dokumen penawaran ini misalnya. Pasti evaluasi itu sing sampean diangel-angel misalnya. Dikai sing apik malah dianggap gak lulus misalnya. Ini motornya dimintanya paling warnanya hijau misalnya, misalnya warnanya hitam, sampean kei warna merah. Jadi motor beda warna yo opo ya ora apa-apa. Tapi nek misale ana sing gitu-gitu, ana sing main itu, nggak sesuai umpamane gitu. Padahal nek sing sing penawarane dhewe warnane ya gak padha ya ditampa, kan bisa saja permainan kayak gitu. Lah sing paling mbok iya cah itu tuh tender wis kabeh diatur kuwi sing paling akal kaya dadi umpamane tender pesertane 10. Kabeh 10 wis diajak ngomong sama ini yang jagoane Kapolres, ini jagoannya bupati, ini kontraktor jagoannya Pak Sekda gitu terus diomongno nanti yang menang siapa. Tapi nanti untungnya bagi-bagi ya, oke. Jadi duit negara iku dijupuk kabeh regane seakan-akan yang penting masuk pagunya, masuk batas ini harganya terus nanti bar kuwi warisan badine dibagi-bagi ngono kuwi. Dan kuwi yo ono, real yo ono. Mulane nek sampean pengen pengen apa jenenge pengen bisnis yang tenanan yo mung kudu membangun koneksi, membangun relationship, membangun hubungan karo orang-orang sing gitu-gitu, tapi ya sing bener ya sing profesional. Wes yo.